Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan vlog gua Febrian Muhammad Iqbal, driver online. Oke, untuk konten hari ini gue pengen update kondisi mobil gue setelah 10 bulan. Jadi 10 bulan pemakaian mobil, dan ya mobil ini sebenarnya nggak 100% buat online terus, jadi kadang dipakai buat keluar kota juga. Jadi kita lihat kondisinya 10 bulan itu ada apa aja di mobil ini dalam 10 bulan. Nanti kita akan tur keliling mobil ini, oke? Kita mulai aja. Video ini nggak akan putus. Bagian depan ini so far sih masih mulus sih. Ya, kalau dari bodinya atasnya masih mulus. Cuman yang sering kena itu adalah bagian bawah, bro. Bagian bawah sini udah ada yang lecet dikit-dikit ya. Terus sebelah sini juga ada yang lecet dikit-dikit. Ini karena bodinya pendek sini ini. Sini ini bodinya pendek. Tuh, ketahuan kan? Ini baret. Terus ini baret juga. Nah, ini karena waktu itu posisinya masuk gang sempit ya, bro. Masuk gang sempit, gue matah ke kiri, ternyata tembok yang sebelah kanan nyangkut di bodi gue. Ini satu, dua. Terus kalau ini kena motor, ini motor biasa hit and run. Nah, kalau ini kena gue parkir ternyata si pembatas jalan itu tinggi, jadi gua kena sangat pendek banget. Sama ini jenggot ini pendek banget, ini rawan kena banget, bolak-balik kena gasek. Ini agak mendalam dikit, bakal gue ikat. Terus kita bergeser. Nah, ini yang lama sih, lama punya lama. Kita bergeser ke samping. Nah, ketemu lagi baret di sekitar bumper bawah. Ya, resiko mobil dipakai masuk gang sempit dan begitu. Oke, sekarang kita ke bodi samping. Bodi samping sih mulus, bekas-bekas yang lama aja nih. Yang kemarin waktu itu kena sepeda motor, terus ada sedikit baret-baret di spion. Biasa kalau kita di jalan suka senggolan sama orang, suka tos. Jadi kalau spion sama spion beradu di jalan tuh udah biasa, bro. Ini banyak dikit, ini kena apa ya? Kena ini nih, apa? Sepeda apa motor, gue lupa. Oh, motor, pernah digebrak motor, gue baru ingat. Ini digebrak motor itu, dan ternyata motor habis itu gebrak kabur. Kondisi ban setelah 10 bulan pemakaian ini dari baru masih bagus. Mungkin kembangnya ratanya juga masih bagus, dalamnya juga masih bagus, nggak botak di dalam. Kembangnya mungkin sekitar 80% lah, 80%. Terus kampas rem kemarin pas servis di kilometer 80.000, kilometer 50.000, kampasnya masih tebal, jadi nggak diganti, masih pakai yang lama. Selanjutnya bodi samping aman, sini aman, tidak ada goresan. Kondisi ban belakang sama, masih bagus, kembangnya ratanya juga tebal. Tebalnya juga rata maksudnya. Terus masih bagus 80% ya. Terus di bodi samping ini tidak ada baret, masih mulus. Sekarang kita ke bodi bagian belakang. Sorry, mobil gue masih belum gue cuci ya, masih kotor. Ini bodi belakang gue. Seingat gue cuman ada satu di sini. Ini baret senggol motor. Nah, ada motor.
ada tidak ada luka ya, maksudnya bekas tabrakan yang berarti. Sekarang kita agak di samping nih, mobil gua agak miring, nggak apa-apa ya. Ini agak dikit nih sini. Nah, ini terus samping, ini baru nih gue baru lihat nih. Motor kayaknya. Motor. Gue bukan nyalain motor 100% ya, tapi emang kenyataan sepeda motor yang teman-teman mobil kita terus gitu. Terus ban belakang ini masih bagus kondisinya, sama sekitar 80%. Nah, ini lecet doang, velgnya lecet waktu kejadian nabrak separator di depan. Terus bodi samping masih oke, cuman agak kotor aja karena gua belum cuci. Nah, terus di sini kembali ya, spionnya baret dikit. Ini karena pemakaian aja kita nyenggol, bisa. Terus di sini ban juga masih 80%, masih bagus. Pemakaiannya juga masih rata, dalam juga masih bagus. Ampas rem sama, depan belakang masih bagus. Waktu kilometer 50.000 servis itu ampas rem masih bagus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mobilnya. Ya, ini interior mobil gua. Yang agak rusak itu jok kulit ya, karena sering didudukin ya. Pelapisnya, kulit pelapis jok aslinya itu udah pada sobek, khususnya bagian driver ya, karena didudukin terus ya, dan dipakai buat sandaran tiduran, apalagi sebelah sininya. Nah, ini nih udah rusak banget, cuman nanti kan akan diganti. Ya namanya juga kulit ya abal-abal lah nih ya. Nah, ini rusak nih karena pemakaian. Di sisi penumpang, yang paling parah sih di sisi driver. Terus kalau di sisi penumpang tuh juga ada mulai kelihatan sobek dikit. Sama posisinya, sobek-sobek juga. Di sisi jahitan sini sama jahitan samping sini. Ya. Terus kita lihat kilometernya udah berapa ya? Pemakaian 10 bulan. Nyalain. Oke. Untuk odometernya itu teman-teman bisa lihat totalnya itu ada 53.948 per hari ini ya. Selama pemakaian lebih dari 10 bulan kurang lebih ya. Terus kita bisa lihat infonya di sini. Papa lagi nyalain mobil bentar ya. Terus trip A, trip B masih sama. Nah, ini rata-rata mobil gua nih sekarang turun nih konsumsi BBM-nya. Yang biasanya 14,2 km per liter, ini jadi cuma 13,8 km per liter. Ya. Jadi ini pemakaiannya bensinnya itu kurang lebih 13,8 km per liter ya. Terus sisa jangkauannya dari kondisi 2 bar ini sisanya itu kurang lebih 67 km. Oke, odonya total 53.948. Di sini pihak Daihatsu bengkelnya pun juga sempat kaget, Pak, mobil dipakai buat apa kok laju banget kilometernya? Ya namanya juga dipakai buat kerja ya, jadi kilometer tuh laju banget ya. Terus kondisi dashboard semua masih rapi, masih bersih, karena ini jarang kita cuman penyakitnya Xenia ini nggak tahu ya, mungkin di unit lain sama apa enggak. Ini bunyi guys, kalau misalkan kayak ada sesuatu yang nggak rapet gitu, dia bunyi krek. Nah, gue udah bolak-balik lapor ke Daihatsu, itu nggak ditemukan masalahnya, nggak ditemukan solusinya gitu. Dia bunyi krek. Jadi solusi gue ya paling ini, gue ganjel. Ini kan tisu basah nih ya. Gue lengkap nih, di dalam box gue nih ada tisu basah,
masker, ya kan, masker buat jaga-jaga, tisu basah, terus underpants. Nah ini biasalah obatnya driver online ini kalau pegel-pegel. Terus nah ini solusinya paling gue ganjel begini bro. Nah ini udah nggak bakal bunyi nih kalau begini nih. Tapi kalau nggak ada bunyi, yang keriting tuh bunyi klik-klik, nggak nyaman banget bunyinya. Serius, ini nggak nyaman. Ya. Terus kondisi apar masih ada, masih bagus. Cuman karena sering diinjek-injek sama penumpang jadinya agak-agak kusam dikit. Ini panel AC instrumen masih bagus, masih mulus. Terus hazard juga plastiknya nggak gue lepas, masih bagus. Audio juga masih berjalan dengan baik, touchscreen-nya juga masih fungsi dengan baik. Karena ya gue sih nggak rese sih, nggak gonta-ganti. Paling gue dari Spotify ke radio, Spotify radio itu aja. Gue nggak akan ganti-ganti. Jadi gue jarang mengoperasikan ini, kecuali hanya untuk menaikkan dan menurunkan volume karena ini versi X ya. Jadi tidak ada steering control di sini. Jadi cuman ada di sini aja. Nah, ini hanger gua di sini, plastik depan juga masih gua pasang, nggak gua lepas. Ini juga nggak gua lepas. Jadi untuk awet-awetan aja. Oke. Sekarang itu aja bagian depan. Jadi ini ditambahkan juga dengan cover buat setir karena kalau kita sering pakai biasanya ini kalau nggak di cover ini pada grepes nanti di sini. Ya, pada grepes jadinya gua cover di sini. Oke, sekarang kita pindah ke belakang ya guys. Nah sekarang bagian belakang ini, nah ketemu juga jahitan sambungan jahitan dari si sarung joknya yang sudah mengelupas. Ini sudah mengelupas. Terus ini juga yang paling sering kan sebelah sini nih, belakang sebelah kiri kan paling sering didudukin orang, ya kan? Ini juga udah mengelupas. Ini juga sudah mengelupas. Nah, oke. Terus kalau di bagian sini teman-teman bisa lihat karpetnya masih standar, masih bawaan dari apa? Pabriknya. Terus kita lihat dari belakang sini posisinya masih bagus semua. Kayak ini kompor AC juga masih oke. Ini putaran ini knobnya kalau ini ya kompor ya buat nyalain kompor. Nah ini masih bagus. Terus ini yang sering rawan ya sama penumpang yang suka tidak bertanggung jawab, di mana mereka suka mungkin terlalu semangat atau terlalu bertenaga, jadi narik ini ke bawah jebret ya kan. Nah, ini sering patah nih di sini. Ini sering patah di sini. Terus flower AC juga masih bagus. Terus ini pengarah ini juga masih bagus, dua-duanya juga masih bagus. Sini juga masih oke, masih bagus. Jadi buat pengarahnya juga masih bagus. Ya, ini untuk bagian AC belakang. Lampu juga masih oke, masih nyala. Oke, ini yang door. Oh sorry. Ini yang nyala, ini yang door, yang ini off. Oke, belakang masih oke, masih bersih. So far ya, so far itu ini gue cerita aja. So far impresi penumpang itu ketika naik Xenia baru itu atau Avanza baru itu, mereka bilang kok ini lebih lega ya mas dibandingkan dengan Xenia lama atau Avanza lama. Oh iya, kalau misalkan dibilang lebih lega, iya lebih lega karena di sini mungkin ada penambahan dimensi dari Xenia sama Avanza baru ini. Nah, di sini kadang-kadang gue setelan jok ini maju paling depan. Jadi ruang kaki di sebelah sini tuh lega banget ini. Ini kan kemarin dipakai sama istri kan. Jadi istri kan sebelah, jadi settingannya paling mundur. Ini settingan paling mundur loh. Settingan paling mundur aja gue ya masih dapat room lag-nya tuh lega banget gitu, masih lega, masih bisa selonjoran gitu. Nah, tuh. Padahal ini posisinya paling mundur ini. Kalau paling maju itu lega banget tuh bisa selonjoran. Jadi kira-kira penampakan dari belakang tuh seperti ini. Ya. Jadi kayaknya tuh nyaman banget mobil ini. Itu teman-teman semua.
Nah, satu hal lagi, tapi ini posisinya jok, settingan jok tengah ini mundur paling belakang. Kalau gue majuin paling depan, nah ini baru gue sempit tuh ya. Jadi kalau yang Grab XL biasanya yang di belakang tuh kebagiannya cuman sedikit guys, tuh jaraknya cuman nggak ada sejengkal. 4 jari, 5 jari gue lah. Ini jarak legroomnya kalau misalkan duduk di paling jok paling belakang. Ya, ini jok paling belakang kalau misalkan ada Grab XL. Grab XL ya. Naik berenam cuman bayar 25.000. Oke, sekarang kita pindah ke belakang. Di belakang kita buka dulu. Nah, ini ada tas gue, tas laptop isinya. Ini semua peralatan di sini masih komplit semua, masih lengkap semua. Terus ya ada kok gue karena main bulu tangkis. Nah, ini kemarin kalau misalkan ada bagasi, baru 2 jok ini gue lipat. Tapi kalau tidak ada bagasi ya gue buka. Karena persiapan buat Grab XL, jadi nggak usah buka bolak-balik. Gitu teman-teman semua. Ini ban serep masuk di sini. Toolkit semua ada di bawah sini ya. Coba kita intip aja. Tuh ya, toolkit semua ada di sini semua. Oke. Itu aja video gua kali ini. Jadi begitulah kalau misalkan mobil dipakai buat online, konsekuensinya itu adalah baret-baret dikit bro. Tapi gua kadang suka salut sama temen-temen yang main online tapi mobilnya mulus banget, bersih banget. Kadang keren, padahal mobilnya udah lama tapi dia masih bisa mempertahankan kondisi mobilnya gitu. Oke, itu aja video gua kali ini. Jangan lupa subscribe channel gua, jangan terus dukung channel gua supaya gua terus bisa berkembang dan memberikan informasi tentang dunia taksi online. Terus dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman jika ada membutuhkan informasi tentang dunia taksi online. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Insya Allah jika ada waktu pasti akan gua jawab. Itu aja video gua kali ini. Sampai ketemu lagi. Gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.